Hai, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini gue mau share ke kalian, ke teman-teman semua, pengalaman gue waktu gue hamil anak pertama. Nah, anak pertama gue itu laki, namanya Arfaiza Zafiar Bramantoko. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang emang udah ngefollow gue pada saat gue hamil kemarin, nah, gue sebenarnya udah pernah nge-share tuh di IG story, tapi kenapa gue nggak masukin itu di highlight? Sebenarnya itu gue malu, cuman sekarang-sekarang itu banyak dari teman-teman semua yang nanyain, kenapa sih Cak waktu itu bisa sampai sakit kulit kayak gitu, sampai mukanya bengkak segala macam, bahkan sampai diopname gitu. Nah, banyak teman-teman yang emang eh, nggak mau nggak mau kejadian itu terjadi ke mereka. Nah, hari ini gue mau share 5 poin penting kesalahan gue waktu itu yang jangan kalian tiru. Sebenarnya lebih ke kesalahan gue pribadi sih. Jangan sampai itu terjadi di kalian dan gimana gue solusinya menghadapi si masalah kulit itu gitu. Dan sekarang kenapa gue bisa sembuh, bisa mulus lagi, perut gue bisa mulus lagi, muka gue udah nggak kenapa-napa gitu. Nah, mungkin video ini bakal panjang, tapi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, bagi ibu-ibu hamil, bahkan buat teman-teman semua yang bakal hamil. Poin yang pertama, kalau kalian mengalami keluhan, mau keluhan apapun itu, kalian harus menanyakan dulu ke dokter kandungan, jangan pergi ke dokter lain di luar rekomendasi dokter kandungan kalian. Nah, waktu itu gue bener-bener salah, karena kalau gue mau cerita nih, waktu itu kan gue emang masih kerja di Jakarta. Nah, sekarang gue emang stay di Bandung. Jadi pada saat gue di Jakarta itu, gue bener-bener mencari dokter kandungan yang cocok. Dan gue emang waktu itu belum tahu nih, gue mau lahiran di Bandung atau di Jakarta. Jadi pada saat di Jakarta itu, gue kayak punya 4 dokter gitu di Jakarta. Dan itu tuh empat-empatnya gue hanya konsultasi di saat gue mau USG. Di usia kandungan 2 bulan, tiba-tiba gue ada kayak merah-merah gitu di perut kan. Nah, gue tuh mikir apa ini maksudnya normal atau kayak gimana. Sampai akhirnya gue ngerasa itu si merah-merahnya tuh kayak berbentuk pulau gitu. Emang belum terlalu banyak, itu kayak masih sedikit banget gitu kan. Nah, emang posisi gue itu sama suami gue kan waktu itu LDR. Terus udah kayak gitu, gue udah nggak tahu nih mau gimana lagi. Sampai akhirnya gue bilang ke suami gue kayaknya ini harus ke dokter kulit deh. Soalnya jujur, itu karena gue takut ada stretch mark gitu di perut. Nah, akhirnya gue ke dokter kulit di Jakarta Selatan karena itu dekat sama kantor. Nah, pas gue datang ke dokter kulit itu, gue cerita kalau gue waktu itu lagi hamil 2 bulan, bla 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 bla. Makanya gue nggak pengen ada obat yang macem-macem segala. Kalaupun obat luar, gue juga pengen yang aman. Akhirnya waktu itu gue kayak dikasih salep gitu. Salepnya tuh nanti bakal gue share apa namanya dan juga gue bakal capture. Sebenarnya itu salep tuh apa ya, dia tuh bahkan bisa untuk bayi gitu. Buat kayak kulit kering bayi itu ampuh banget. Berarti bayi juga bisa, orang hamil pun juga bisa dong harusnya gitu. Akhirnya waktu itu gue pakai itu sebagai obat luar. Setelah gue pulang dari si dokter itu, pas gue pakai, oh ternyata ampuh. Jadi merah-merah itu tuh hilang dan memudar, benar-benar kayak nggak ada bekasnya lagi gitu. Permasalahannya itu, si penyakit ini selalu timbul di bulan genap. Gue juga nggak ngerti lagi. Jadi di saat bulan ganjil, gue tuh kayak sehat-sehat aja, kulit gue bersih, dan lain-lain. Pas udah gue memasuki bulan keempat, tiba-tiba si merah-merah itu datang lagi gitu. Nah, pas merah-merah itu datang lagi, gue dengan so idenya gue pengen ke dokter lagi karena setelah gue pakein si salep yang waktu itu gue dikasih itu nggak ngaruh gitu kan. Udah akhirnya gue ke dokter di rumah sakit yang sama di Jakarta Selatan, tapi pas gue dateng, pas gue pengen ke dokter kulit, oh gue ketemu sama dokter yang berbeda.
Jadi bukan dokter yang sama, tapi rumah sakitnya sama gitu lah. Itu gue bilang ke dokternya, saya nggak mempan nih si salep yang kemarin, saya minta yang aman lagi, entah salep atau sabun segala macam. Dan akhirnya sama si dokter itu gue dikasih kayak sabun gitu. Pas pulang dari sana hilang sih, cuman emang memakan waktu yang cukup lama. Kayak pas gua mau di bulan kelima gitu itu baru rada hilang gitu kan. Masuk bulan keenam, itu kan bulan genap, tiba-tiba si penyakit itu muncul lagi. Nah, dia tiba-tiba dalam semalam gitu keluar merah-merah ya. Gue bulan keempat belum cerita. Bulan keempat tuh gue sempat makan seafood tuh, gue sempat makan salmon. Cuma mungkin itu pemicunya juga. Cuman harusnya nggak sampai semerah itu juga gitu. Muncul merah-merahnya kan banyak banget tuh. Sampai merah-merahnya itu menjalar kayak hampir ke apa punggung belakang. Terus gue udah makin stres dong, kayak gue mesti gimana lagi nih. Nah, tiba-tiba merah-merahnya itu muncul di muka gitu, di pipi kiri. Terus pas di pipi kiri, aduh ini kenapa nih muka gue merah-merah gitu. Gue mikir kok merah-merahnya beda gitu. Sebenarnya waktu gue hamil, gue tuh nggak jerawat gitu, alhamdulillahnya. Nah, dengan so idenya, tanpa gue konsultasi ke siapapun, gue pakein tuh salep ke muka. Nah, udah kayak gitu, tiba-tiba keesokan harinya, si merah-merahnya itu nambah, yang tadinya ada di kiri nambah ke sebelah kanan. Terus udah kayak gitu dengan so idenya lagi kesalahan gue pakai itu salep di pipi yang lain. Tiba-tiba gue mikir kok mata gue rada-rada kayak kering-kering gitu, gue mikir gitu kan. Gue langsung pakein itu salep di mata. Dan tiba-tiba besokannya pas gue bangun tidur, mata gue nggak bisa kebuka gitu. Terus itu gue langsung, aduh ini salah banget nih. Gue nggak tahu ini efek dari mana lagi. Mungkin apa ini kesalahan dari obatnya segala macam, gue masih belum tahu. Sampai akhirnya pada saat itu kan lagi kayak libur Imlek kalau nggak salah. Gue pulang ke Bandung dalam keadaan muka gue emang bengep gitu. Sampai akhirnya gue menghubungi dokter kandungan gue yang di Bandung. Thanks banget ke dokter Vita, dokter favorit gue. Pas gue WA dia, dok, saya gini gini gini. Langsung gue kirimkan foto selfie gue dengan keadaan muka yang udah bengkak gitu, dan ternyata dokter gue itu kaget, kaget banget. Ica, kamu harus langsung ke rumah sakit. Jadi waktu itu gue ke rumah sakit Melinda. Nah pas itu dokter Vita ngecek gue, dia bilang apa? Dia bilang, Ca, untung kamu cepet. Kalau kamu terlambat, mungkin tenggorokan kamu juga bisa bengkak. Dokter Vita bilang, iya gue harus diopname karena si obatnya itu harus disuntik lewat si cairan infus itu. Dan gue bener-bener waktu itu bener harap-harap cemas banget karena gimana sih ada obat yang masuk ke tubuh gue dan di dalam tubuh gue itu ada bayi gitu. Tapi di sana dokter gue meyakinkan, Ca, ini obat aman kok. Bahkan untuk kayak bayi prematur pun ini bisa dipakai, jadi bener-bener aman gitu. Jangan khawatir, insya Allah bayinya baik-baik aja. Nah, jadi waktu itu gue melakukan kayak perawatan di rumah sakit selama 3 hari. Gue diopname. Obatnya emang melalui cairan infus itu yang berangsur-angsur muka gue yang tadinya sebengkak itu. Jadi kalau kalian tahu, muka gue itu kalau dipegang itu kayak karet ban. Gue mau kayak gini, gak bisa. Gue mau, gak bisa. Bener-bener kayak parah banget. Itu setelah itu gue alhamdulillah sembuh, dan ternyata dokter gue itu ngasih tahu ke gue kalau yang namanya hormon setiap wanita itu beda-beda. Belum tentu obat itu cocok di kamu gitu. Bisa aja cocok di orang lain, cuman mungkin di kamu enggak gitu. Nah, untuk tips yang kedua nih teman-teman, seperti yang gue bilang, hati-hati dalam mengkonsumsi obat.
Jadi baik obat luar ataupun obat dalam harus dikonsultasiin dulu sama dokter kandungan. Jangan kayak gue yang udah so ide nih, gue pengen ke dokter kulit tanpa dokter kandungan gue tahu. Nah, itu jangan ya. Terus juga kesalahan dari gue kan tadi udah tahu tambah parah, tiba-tiba si merahnya pindah ke pipi lain, malah gue tetap olesin, terus malah gue olesin ke mata juga kan, jadi itu udah jangan. Jadi gue tuh harusnya saat itu pas tambah parah ya di stop gitu, jangan kayak gue gitu yang memikir oh mungkin ini proses penyembuhan, ya itu benar-benar salah banget ya. Poin yang ketiga itu harus jaga pola makan selama hamil. Nah, jadi waktu gue merah-merah itu kan gue bener-bener cari tahu sebenarnya tuh karena apa ya gue bisa merah-merah ini. Nah, sebenarnya juga gue waktu itu emang makan seafood. Gue makan salmon, gue makan nasi goreng seafood. Nah, cuman kata dokter gue, penyebab terbesarnya bukan karena dari makanan juga gitu. Emang itu juga ada efek dari bayinya juga gitu. Nah, makanya setelah 6 bulan itu gue bener-bener stop nggak makan seafood. Jadi gue lebih banyak makan sayur, gue lebih banyak makan daging, segala macam. Bahkan gue minum juga dari kayak vitamin, gue mengkonsumsi Blackmores gitu kan. Kata dokter gue itu, gue hamil itu muncul alergi. Nah, padahal sebelum dia hamil, dia nggak ada alergi apa-apa. Nah, itu terjadi di gue gitu. Sebelum gue hamil, gue mau makan seafood apapun, gue it's okay. Gue nggak ada gatel-gatel, gue nggak ada merah-merah. Tapi setelah gue hamil tiba-tiba kayak gitu. Nah, sebenarnya bersyukur banget ya ibu-ibu yang bisa makan segala macam yang tipe-tipe preman gitu. Nah, itu gue sirik banget sumpah. Nah, lanjut poin selanjutnya. Jadi kalau teman-teman sudah mengalami suatu keluhan, untuk diobati jangan dientar-entar gitu. Jangan kayak gue, waktu itu gue kan posisinya gue kerja dan gue kayak sibuk gitu kan. Gue susah cari waktu kapan nih gue mau ke dokter. Pasti kalau mau ke dokter waktu itu gue malam setelah kerja gitu. Dan di saat itu juga posisi gue kan gue LDR sama suami gue, dia offshore, gue di darat. Jadi gue harus cari temen juga gitu. Kayak aduh kapan nih gue mau ke dokter, gue harus nunggu suami gue, makanya gue entar-entar. Jadi jangan nunggu sampai penyakitnya itu menyebar atau meluas. Kayak waktu itu gue yang merah-merahnya jadi dikit, gue tunggu sampai kayak sekitar 2 harian gitu. Makanya si merah-merahnya bisa tambah banyak gitu. Nah, jangan, pokoknya yang namanya ibu hamil harus terus waspada. Nah, buat teman-teman yang dari tadi penasaran gimana sih akhirnya gue bisa sembuh, muka gue bisa mulus lagi, perut gue udah gak merah-merah lagi, segala macam, pokoknya gue bisa mulus lagi. Nah, gue mau lanjut cerita dulu. Jadi setelah akhirnya gue diopname 3 hari itu, si bulan genap setelah bulan 6 adalah bulan 8. Dan apa yang terjadi? Gue merah-merah lagi. Itu adalah suatu hal yang memusingkan ya teman-teman. Tapi udah bukan muka gue lagi yang bengkak, tetap di perut dong, yang merah-merah itu tuh tetap di perut. Sampai akhirnya gue by phone nelpon ke dokter gue dibolehin waktu itu direkomendasiin ke dokter kulit di SSC Senopati Skin Center. Terus udah kayak gitu akhirnya gue kesana dan gue ketemu dokter spesialis kulit. Gue cerita segala macam histori dari gue awal 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan dan sampai sekarang. Jadi waktu itu dokter gue itu ngasih dua, ada body lotion sama sabun mandi dari Bioderma. Sumpah ini tuh udah bom banget ya. Jadi sabun mandinya itu Atherderm Intensive Gel. Jadi dia emang berbentuk gel gitu. Dan yang body lotionnya Atherderm Intensive Balm ini. Dan gue tuh kayak kenapa ini nggak gue temuin dari saat gue hamil awal gitu ya. Gue bener-bener kayak menyesal banget nggak tahu sama ini gitu, karena sebenarnya gue nggak mau coba-coba. Nah, sebenarnya kedua produk ini tuh cocok banget buat kulit yang atopik. Oh iya, ini tuh bukan endorse ya, ini bener-bener review dan ini bener-bener obat yang dikasih sama dokter dan aman untuk ibu hamil. Jadi buat ibu hamil yang emang ngerasa dia kulitnya sensitif ataupun kering, yang kering-kering banget, sebenarnya ini cocok. Cuman kalian harus konsultasiin terlebih dahulu sama dokter kandungan kalian, boleh atau enggak gitu.
Thank you yang udah nonton videonya sampai habis. Gue hanya ingin men-share, bukan mau nakut-nakutin video ini sama sekali enggak. Gue bener-bener share pengalaman pribadi gue. Semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman Bumil, teman-teman yang lainnya semuanya. Buat kalian, teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan juga klik tombol subscribe dan juga follow Instagram gue @icaswafira. Buat yang pengen nanya tentang apa masalah ini, boleh bebas mau DM mau kayak gimana, nanti tinggal kita DM-an aja ya di Instagram gue. Thank you buat semuanya, see you on the next video, bye.